Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga saudaraku seiman, semoga Allah SWT merahmati kita semuanya. Tentunya setiap kita berharap bagaimana biar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, yang nyaman, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang harmonis adalah harapan dan idaman setiap kita, insya Allah. Seorang suami menginginkan bagaimana biar keluarganya nyaman, tentram. Istri juga demikian, bagaimana bertentram. Dan juga anak-anak semuanya mengharapkan bagaimana biar keluarganya nyaman. Tentunya ayo kita bareng-bareng mengkaji dan kembali bagaimana agama kita mengajarkan kepada kita semuanya. Tentunya di sini sedikit kiat bagaimana keluarga kita biar nyaman semuanya. Yang pertama, tentunya kita sebagai keluarga, suami dan istri haruslah mempunyai tujuan yang jelas dalam hidup ini. Tujuan yang terarah bagaimana? Visi yang jelas. Yang sebagaimana tentunya kita harus punya tujuan tadi adalah kita tentunya mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita menjalin hubungan ini adalah menjalinkan keluarga biar menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kita tanamkan pertama, satukan visi dulu. Satukan langkah kita, satukan tujuan kita antara bapak, ibu, ayah dan ibu, antara suami dan istri. Satukan langkah dulu. Apa visinya? Yaitu kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika sudah memahami yang kedua, setelah memahami bahwa kita ingin mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi arah kita semuanya dalam kehidupan ini diarahkan ke situ semuanya. Yang suami mengarah ke situ, yang istri mengarah ke sini, mengerucut, yang anak juga mengerucut, semuanya mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, biar kita dikumpulkan kelak di surga bersama keluarga. Ini nikmat yang sangat besar. Sangat besar ketika orang-orang dimasukkan surga bersama keluarganya. Maka kiat pertama tadi, satukan visinya, langkahnya. Jadi ketika sudah punya langkah, kita ingat. Ini keluar dari jalur, kita mengingatkan. Kemudian ini misal ada yang keluar dari jalur, kita mengingatkan. Saling mengingatkan. Maka perlu dipahami. Yang kedua adalah suami harus memahami tentang kewajiban bagaimana seorang suami. Suami tentunya seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'd. Seorang suami adalah dia pemimpin bagi seorang wanita. Dan dia punya kewajiban memikirkan keluarganya, anak dan istrinya. Memberikan nafkah lahir dan batinnya. Ini adalah kewajiban seorang suami. Maka ketika pilar ini dipegang, pedoman ini dipegang, maka akan sudah mendapatkan satu kemenangan. Satu kemenangan. Dan dia bertanggung jawab, seorang suami yang bertanggung jawab. Kenapa? Dambaan wanita di mana-mana ya mengharapkan seorang suami yang tanggung jawab, yang memikirkan bagaimana nasib anak dan istrinya untuk dunia dan akhiratnya. Ini idaman seorang wanita solihah, harapan seorang wanita solihah. Maka ini penting. Kemudian setelah itu seorang istri tentunya ketika suami sudah bertanggung jawab memikirkan bagaimana untuk kehidupan dunia dan akhiratnya, seorang istri adalah punya kaidah yang penting, adalah seorang istri harus taat kepada suaminya. Ini kunci kebahagiaan, kunci kenyamanan dalam kehidupan keluarga. Di mana seorang istri taat kepada suaminya ketika dalam perkara yang baik. Karena Rasulullah mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan untuk makhluk kalau dia maksud kepada Allah. Tapi ketika dia mengajak untuk ketaatan, suami ini mengajak kepada ketaatan, sami'na wa ta'ana, taat. Sampai mengajak untuk hubungan biologis,
Ya, ketika dalam kondisi yang sehat nyaman, sudah sepantasnya seorang istri melayani dengan baik. Maka ketika dia sudah punya pilar di mana dia berusaha taat kepada suaminya, siap untuk diarahkan, siap untuk dibimbing dan diarahkan, maka ini akan muncul kebahagiaan insyaallah biidznillah. Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shama syahraha wa ata'at ba'laha dakhul al-jannah min ayyi abwabil sya'ab." Apabila seorang wanita salat 5 waktu, idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha, puasa Ramadan, wa ata'at ba'laha, kemudian taat kepada suaminya, dakhul al-jannah min ayyi abwabil sya'ab, maka dia akan disuruh masuk surga dari pintu yang ia kehendaki. Subhanallah. Maka pilar penting ini, pilar penting ketika suami sudah bertanggung jawab memikirkan kehidupan dunia dan akhiratnya, kemudian si istri taat kepada suaminya, insyaallah biidznillah akan terjalin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian kiat berikutnya adalah saling memahami antara keduanya, memahami kekurangan satu sama lain. Gak ada yang sempurna, suami gak ada yang sempurna, si istri gak ada yang sempurna, tapi ketika ada kekurangan, saling mengingatkan dengan cara yang baik, dan juga saling memahami ketika ada kekurangannya. Insyaallah biidznillah, ketika saling memahami antara satu sama lain kekurangannya dan saling mendoakan, maka insyaallah biidznillah akan terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka saya doakan semuanya yang mendengarkan nasihat ini semoga menjadi pelajaran untuk kita semuanya dan koreksi untuk kita semuanya, biar kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi kesimpulannya, seorang suami harus bertanggung jawab memikirkan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Setelah menyatukan visi dan misi tadi, suami harus bertanggung jawab mencari nafkah, ya. Kemudian si istri harus ya taat kepada suaminya, dan ini pilar kebahagiaan. Kemudian saling memahami kekurangan satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah saling mendoakan. Insyaallah biidznillah akan terjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kepada kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.